Nama saya Mida dari Jakarta, ikut MMBC 31 kemarin. Itu benar-benar seru, benar-benar kita dapat mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa ilmu yang kita dapat, karena lebih kepada kalau untuk saya itu saya perlu untuk mindset diri gitu, untuk menjadi lebih baik ke depannya supaya kita mudah untuk menjalankan apa yang kita mau, apa yang kita kejar, dan itu didapat dengan mudah. Saya pikir hanya itu tuh, jadi saya ke situ lebih concernnya gitu. Insya Allah semuanya yang saya inginkan bisa dapat secara sesuai dengan aturan mainnya yang bagus, yang benar gitu. Kayak ini gitu aja Kak Paula. Terima kasih banyak ya Kak Mida ya. Iya Kak Paula. Silakan Coach Hidayat. Oke, ya Kak Paula gimana tadi, ada masukan apa? Belum, saya bilang kalau seandainya ada pertanyaan silakan chat nanti biar Coach Hidayat menjawab. Nanti mungkin dibacakan di akhir kali ya. Atau mau sekarang? Ya. Nanti aja. Saya tuntaskan dulu ya, Oke, mohon izin sebentar. Ini karena ya alhamdulillah semula kami tinggal di Bandung. Saya dan istri terpaksa ke Jakarta. Nah, sebentar lagi ya ini sedang beres-beres, akan pindah kembali ke Bandung. Jadi ini sedang persiapan untuk beres-beres terlebih dahulu. Jadi mohon izin, ini tadi dadakan. Saya lanjut ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, seperti yang tadi sudah saya tegaskan bahwa kami merumuskan semuanya semata-mata bagaimana caranya agar Bapak Ibu dapatkan yang terbaik. Kemudian tentu kami tidak ingin ada misalnya hak siapapun sekecil apapun. Catat baik-baik ya, hak siapapun sekecil apapun ya, sekecil apapun itu kemudian tidak kami berikan, sehingga kalau nanti ada sebuah perubahan Bapak Ibu bisa hitung nanti gitu ya, ketika ada hal yang sifatnya kok kayaknya tidak sesuai dengan hitungan saya misalnya ya, dengan asumsi yang saya pahami hitungannya misalnya ini hal-hal terkecil ya, tapi buat kami ini fundamental ya, buat saya apa yang menjadi hak siapapun yang berhak itu harus dikembalikan, harus diberikan gitu ya. Jadi tinggal komunikasi. A good team player itu pasti punya komunikasi yang baik gitu ya, komunikasi yang baik sebagai sebuah keluarga besar, karena kita mau bangun Human Army ini sebagai satu keluarga besar gitu ya, sehingga asas kekeluargaannya ya kita bangun, value kekeluargaannya kita bangun, komunikasi yang baik. Makanya hati-hati, jangan pundungan, belikan. Kemudian kalau saya sih mau kasih tahu lagi, saya ingatkan hati-hati, jangan begitu mudah tergoda tiba-tiba ditawarin ya ada multi level, tiba-tiba gabung, habis itu ngajak yang di jaringan BNA gabung, nanti nyesel ya. Tolong hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu mulailah untuk kemudian berhenti, karena kalau enggak itu yang membuat Bapak Ibu tidak sampai puncak. Orang juga akan bingung, sekarang ditawarin ini, besok ditawarin ini, lusa ditawarin ini, terus nggak pernah Bapak Ibu sampai mendapatkan satu prestasi terbaik gitu ya. Dan kalau kita mau bangun, pertanyaan saya, mau nggak Bapak Ibu semua apa yang kita bangun bersama ini betul-betul bisa sustainable? Mau apa mau banget? Boleh dong chat? Sustainable atau bahasa Indonesianya berkesinambungan. Mau atau mau banget? Oke, nah inilah prinsip-prinsip dasarnya gitu ya, berkesinambungan. Mau nggak berkesinambungannya bukan kemudian tambah turun tapi tambah besar? Mau apa mau banget? Sudah berkesinambungan terus tambah besar ya. Nah, prinsip-prinsip dasarnya harus dipahami, karena kalau tidak Bapak Ibu akan terjebak. Misalnya Bapak Ibu marah sama saya, ekstrim lah sama saya gitu ya, terus tersinggung kan, enggak, saya nggak mau nanya lagi, nggak ditanggapi sama Coach Hidayat misalnya ya, atau marah sama Kak Paula ya, saya kasih tahu aja lah kalau nanti marah sama Kak Paula, tapi Kak Paula ketika sebelin just kidding, mungkin mudah-mudahan nggak ngerti itu Kak Paula saya pakai bahasa Sunda ya, atau Pak Arya, saya tahu Pak Arya kadang-kadang memang menyebalkan juga Pak Arya gitu ya, atau Kak Fajar ya. Sama kami semua orang-orang yang kemudian punya sisi-sisi yang kemudian juga
kalau dari sudut pandang orang bilang pika sebelen, ya pika sebelen anak. Nah, mudah-mudahan ngerti ya bahasa Sunda. Ada lah nyebelinnya gitu ya. Baik saya, Kak Fajar, Kak Paula gitu ya, Kak Arya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu semua rugi. Itu karena Bu Ati senyum tuh. Ati senyum. Bu Ati sudah kenal saya lama gitu ya. Ada hal-hal dari kami, dari saya lah misalnya ya, itu pasti gak menyenangkan. Kadang-kadang kalau saya keluar strike-nya luar biasa menyebalkan gitu. Ih kok aku banget, kok strike banget gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti tersinggung, saya bilang rugi banget. Ya, kenapa? Ya pasti kalau tersinggung kan akhirnya berhenti kemudian nyari another opportunity, mulai lagi dari awal. Terus akan bilang, oh ini yang terbaik, bla 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 bla. Habis itu apa? Ya berhenti lagi, tersinggung. Karena ujungnya persoalan itu adalah di diri kita yang ternyata baperan gitu ya. Karena ketemu dengan banyak orang, lebih parah lagi, Bapak nanti marah baper sama anggota tim. Ya kalau anggota tim masih mending, baper sama prospek gitu ya. Wah itu lebih parah lagi. Oke, jadi yuk sama-sama Bapak Ibu, nih dahsyat nih ya, udah berapa orang yang hadir hari ini ya. Ini kita tata ulang, karena kekurangan yang kemarin ketika diumumkan kita akan duplikasi 4, ya penyempurnaannya belum selesai. Bagaimana dengan yang sudah nyamping gitu ya? Oh iya, ini harus dibenahi, nggak boleh. Nanti duplikasinya membingungkan. Maka duplikasi 4, dan Bapak Ibu ya menjelaskan tentang compensation plan-nya itu mudah sekali. Udah dari jaringan ketiga ke 4, Bapak Ibu akan mendapatkan 20% ya dari pertumbuhan omset dari jaringan tersebut. Kenapa? Karena yang berhak di jaringan tersebut, nih saya coba ilustrasikan lagi ya gambarnya ya. Oke, karena yang berhak di jaringan, oke lihat, karena yang berhak di jaringan ini itu hanya yang berhak extra income. Karena 2 orang ini, 4 orang ini, 8 orang ini, 16 orang ini, 30 orang ini, mereka baru mendaftarkan masing-masing orang pertama dan kedua. Clear ya? Sehingga di jaringan hijau ini yang berhak extra income adalah confirm itu nggak akan ada perusahaan ya kita jebol misalnya. Karena memang yang berhak di sini hanya A. Bagaimana dengan 2 orang ini? Kapan dia berhak 20%-nya? Lah dia kan 2. Di 4 orang ini dia baru masing-masing daftarkan 2 kan? Nanti ketika dia dapatkan orang ketiga, means dia itu sudah seperti A yang bikin jaringan yang hijau. Semua jaringan ke bawahnya, ya ketika terjadi omset, dia dapat 20%-nya. Itu dahsyatnya dari sistem ini. Dan Bapak Ibu akan mudah nanti menjelaskannya jadinya ya. Jadi yang di jaringan ini, notabene ini adalah orang-orang yang tidak berhak extra income. Karena mereka baru mendaftarkan orang pertama, kedua, sehingga tidak berhak atas extra income 20%. Oke, baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti malam kita akan ulangi lagi gitu ya penjelasannya. Lebih, kalau ada yang nanti masih bingung nggak apa-apa bertanya. Tapi kita berharap kalau bisa 2 hari selesaikan, alhamdulillah gitu ya. Ditata ulang semuanya yang baik. Inilah kesempatan Bapak Ibu good team player gitu ya, untuk sama-sama meraih Bapak Ibu semua mulai goals kita bareng-bareng sama harus ke MMBC ya. Berarti kan Bapak Ibu harus punya uang 7,5 juta ya. Belum lagi misalnya buat oleh-oleh apa segala macam transportasi yang lain 10 juta tuh kan begitu. MMBC Bapak Ibu harus bisa dapatkan berarti punya 10 juta. Yang lainnya umroh di bulan November juga gitu ya. Ini Bapak Ibu masih bisa kejar, jangan pernah cancel doa. Tinggal tadi, yuk timnya, kalau good team playernya jalan, duplikasi 4 itu sebetulnya 1 hari selesai. Udah Bapak Ibu amazing ya, tinggal hitung ini aja nih. Ya, ini bukan jadi minggu, ini tuh jadi hari gitu ya. Jadi ini jadi hari Bapak Ibu semua. Hari pertama, oh ya 2, udah kebaca. Hari kedua tim saya di jaringan ketiga 4 gitu ya. Oh ada 4 orang. Hari ketiga, nah sehingga bisa diharapkan hari ke-10 ngeri bisa tumbuh. Ini kalau timnya kompak ya, timnya kompak. Coach too good to be true. Ya too good to be true ya, karena kita menganggap too good to be true. Kenapa nggak kita coba ikhtiarkan terbaik, membina mereka dengan baik.
Dan ini buat kita semua, bismillah, insya Allah there is no alternatif. Kalau Bapak Ibu berpikir ada alternatif lain, jalani, lihat saja, nanti ujungnya nyesel. Pasti saya yakin ya, yang seperti itu, yang angin-anginan, wah semangat menggebu-gebu, habis itu hilang gitu ya. Oke, karena sesungguhnya persoalannya bukan pada sebuah sistem, tapi pada dirinya, yang memang ketika menyikapi sesuatu belum bisa, katakanlah berusaha ya untuk menyikapi sesuatu itu dari sudut pandang positif. Karena kalau dicari negatifnya ada, apapun itu pasti ada negatifnya. Tapi kalau kita mau cari yang positifnya, kita akan dapat positifnya. Ya, jadi sekali lagi, seluruh perkembangan yang terjadi, seluruh perubahan yang terjadi, ini semata-mata untuk kebaikan Bapak Ibu semua, agar Bapak Ibu bisa mencapai apa yang diharapkan, hasil dari sini bisa mulai signifikan dan segera nih. Jadi kalau saya selalu bahasanya mendapatkan momentum. Bisnis itu kita perlu dapatkan momentum. Extra income itu kita bisa peroleh kalau momentumnya kita temukan, ya. Nah, ini bagian sebetulnya menata ulang yang sekarang ini adalah upaya untuk membangun momentum baru, ya, membangun momentum. Kalau sempat kehilangan momentum, ini adalah upaya untuk mendapatkan momentum baru. Momentum itu ibarat mendorong mobil mogok di jalan yang nanjak. Kalau sudah sampai puncak, turunnya deras. Bapak Ibu, ya, sesegera mungkin, lihat nih, kalau saya bilang sesegera mungkin masuk ke angka ke minggu ke-7 kalau ilustrasi di sini ya, tapi dengan duplikasi yang benar, di mana semua tim diupayakan memang 100% terlibat, udah, ini nggak terbendung. Bapak Ibu, ini nggak terbendung dari 128 anggota tim semuanya, Bapak Ibu mulai menduplikasinya, ngeri angkanya kan, 256, 512, 1024, dan seterusnya Bapak Ibu semua. Ini adalah sebuah pertumbuhan di mana momentum itu yang kita dorong ya. 10 hari ini krusial. Saya bilang 10 hari ini krusial. Maka kawal setiap harinya. Saya ulang ya. 10 hari. Jadi bukan minggu nih. Kalau kita mau breakthrough tuh jangan hitungan minggu. Minggu mah biasa, seminggu 4 mah wajar. Kalau enggak keterlaluan kan begitu. Tapi bagaimana kita bikin ini menjadi hari demi hari kita pantau. Momentumnya kita dapatkan. Begitu dapat momentum ya, setiap hari terpantau, tiba-tiba 10 hari ke depan Bapak Ibu, 1000 orang, udah, itu sudah Bapak Ibu baratnya mobil dari puncak akan meluncur dengan deras tanpa harus mendorong lagi. Bapak Ibu, mobil itu akan meluncur dengan sangat deras. Income Bapak Ibu akan tidak terbendung ya. Oke, 100 orang yang sudah hadir, Masya Allah, luar biasa. Kalau ada pertanyaan kita buka tanya jawab. Saya kembalikan ke Kak Paula, silakan Kak Paula.